Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Rawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut.